Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Itu kunci paling utama. Sehat nomor satu, ya. Pikiran, akal, tubuh, fisik, jiwa kalian sehat. Amin. Di sini saya akan membacakan suatu puisi yang saya buat terlebih dahulu, ya. Ini dari perumpamaan langit, bintang, matahari, ya. Jadi lapangkanlah hatimu, maafkanlah lebih sering, ya. Dalam kesedihanmu pun ada titik cahaya, ya, jika kamu mau melihat. Kesulitan bisa membawa keindahan yang tak terduga, kawan. Jalani hidupmu sendiri tanpa membandingkan dengan orang lain, ya. Belajarlah untuk menerima tanpa harus marah, emosi, ya. Jadilah gelas yang kosong ketika hendak mendengarkan sesuatu penyampaian dari seseorang, ya. Kalian bisa berpikir jernih, mengapa saya bilang demikian. Lalu selalu ada harapan baru di setiap harinya, ya. Itu pun kalau kalian masih diberikan umur, diberikan waktu hidup. Jadi kalian tuh setiap hari kalau mau bangun tidur nih harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan kalian. Seperti misalnya, ya Allah, alhamdulillah, kaulah bersyukur, ya. Saya masih Engkau berikan hidup, saya masih bisa melihat, mendengar, saya masih bisa makan, masih bisa merokok, masih bisa ngopi. Saya sangat-sangat bersyukur, ya Allah, ya. Rajin-rajinlah bersyukur, kawan, ya. Itu kunci. Ketika kalian sudah banyak bersyukur, maka dalam firman-Nya, la in syakartum fa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, banyak-banyaklah bersyukur, maka rezeki nikmatmu itu bertambah. Tapi nggak ada yang instan. Makanya innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, lakukan sedikit demi sedikit, ya. Konsisten dengan rutinitas harianmu yang teratur, ya. Apalagi sekarang sudah zamannya digital, ya. Kamu bisa membuat rencana planning dengan kemampuan yang ingin kamu asah hingga mahir, ya. Camkan itu. Lalu semua luka, rasa sakit yang kamu alami itu bisa sembuh, akan sembuh, ya, asal kamu terus berjalan. Jangan pernah berhenti, teruslah melangkah. Karena di setiap hari ketika kita bangun dari tidur kita, seperti kita ini membuka lembaran baru, kawan. Awal yang baru, hari yang baru, ya, dengan pikiran, refresh otak yang baru. Begitu. Ya. Lalu banyak di sini orang pintar, orang kaya, orang sudah bergelimangan dengan privilege-nya masing-masing, dengan benefitnya masing-masing. Entah dia sudah dilahirkan di keluarga yang mapan, berkecukupan, ya, kalangan atas, kan. Tapi apalah daya ketika kalian dilahirkan, ya, di kalangan menengah ke bawah, bahkan naudzubillah kita bilang miskin, gitu kan. Banyak sekali, kawan. Tapi kalian tetap mensyukuri, tetap bersyukur, ya, karena kalian memiliki perannya masing-masing.
Tidak perlu kalian membandingkan dengan si A, si B, si C ya. Untuk hal seperti ini kalian lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas ya. Seperti itu ya. Kebahagiaan yang sejati itu bukan dari validasi atau sorotan luar ya. Cukup temukan berdamai dengan dirimu sendiri. Seperti langit yang tampak luas, tenang walaupun ada badai. Tapi tetap tenang, langit tidak akan goyah walaupun tanpa tiang. Masya Allah, itu ciptaan Tuhan yang Maha Agung toh. Nah, seperti itu sudah ya. Kebahagiaan yang sejati itu muncul dalam diri kalian. Mungkin ada beberapa orang yang ketika ia menyenangkan hati orang lain ya, membuat mereka tersenyum, ia merasa bahagia. Tapi setelah saya pikir-pikir ya kawan, kalau kamu sibuk ya menyenangkan, membahagiakan orang lain, sementara diri kamu sendiri ya, kamu masih belum berdamai, apalah gunanya ya? Apalah gunanya ketika kamu sibuk menyenangkan hati orang lain, kamu akan merasa menyesal di kemudian hari kawan. Camkan itu, kamu pikirkan sendiri dah ya. Di sini akar masalah yang membuat topik yang saya buat dialog sunyi dengan diri ya. Pintar saja ya, mau kamu ini juara dalam hal apapun itu, lomba cerdas cermatkah apakah ya, itu tidaklah cukup hanya kamu menjadi pintar. Oke, IQ-mu berapa ratus, sejenius apapun kamu ya, tapi kalau kamu tidak menjadi orang cerdas ya, dengan kebijaksanaan yang tinggi, kepintaran kamu itu nihil kawan ya. Karena apa? Kamu masih mengandalkan otak ya. Ada kata-kata seperti ini ya. Kenapa kok saya sudah membaca ratusan atau beribu buku ya, tapi kenapa hati saya masih kosong rasanya? Jawabannya nyeleneh. Karena apa? Yang kamu isi itu otakmu saja, tapi hatimu kamu isi dengan apa? Ya, maka emosi ya di sini penting ya. Bukan hanya IQ-mu, kepintaranmu saja ya. Mungkin kamu sedang mencari validasi sorotan luar, menjaga citra, image diri kamu. Oke, itu memang manusiawi, tapi semesta nantinya tidak akan merespon dari citra kamu. Seberapa tinggi jabatan kekuasaanmu, semesta tidak akan peduli ya. Tidak akan peduli sama sekali ya. Jadi jadilah orang yang bijak kawan. Tanyakan, dengarkanlah suara hatimu ya. Kemudian ketika kalian sudah membangkitkan kesadaran di mana ego, nafsu, keinginan dunia kalian sudah agak runtuh ya, dengan penderitaan yang telah kalian lalui, pikiran-pikiran yang berkecamuk, berantakan, kacau balau ya. Kalian sudah menata rapi, sudah mendapatkan pencerahan ilahi ya. Tanyakan pada hatimu ya. Nanti kamu akan menyadari itu sendirinya. Karena kalau saya ucapkan pun, mungkin sebagian dari kalian pun tidak akan paham, malah bingung, bertanya-tanya ya. Jadi kalian resapi, pikirkan dalam-dalam dan sadari itu di waktu kemudian. Begitu. Kemudian saran yang bisa saya berikan kepada kalian ya kawan, jadi renungilah ya semua peristiwa-peristiwa, sinyal semesta, pelajaran yang dibawa dari orang lain ya. Renungilah ya. Ketika kamu menerima kritik, ketika kamu menerima masukan, jangan marah, dengarkan dulu ya. Kemudian pikirkan, pelajaran apa yang saya dapat dari orang tadi ya. Pelajaran apa
Kalau kamu bisa menangkap sinyal semesta, ya, Masya Allah, lapang dadamu, ya, hatimu akan bahagia selalu, ya, Masya Allah. Di sini saya akan menutup dengan, ya, saya buat dialog sederhana, ya, dengarkan baik-baik, cermati dan resapi. Kenapa aku selalu merasa sendiri, bahkan di tengah-tengah keramaian? Apa yang sebenarnya aku cari? Ya, ada rasa lelah, putus asa, hampa dan kehilangan arah. Kadang dunia terlalu bising hanya untuk menutupi betapa kosongnya hatimu sendiri. Sampai kapan kau terus berlari? Siapa sebenarnya yang kau hindari itu? Aku tak tahu. Ya, mungkin diriku sendiri. Yang paling sulit dihadapi bukanlah musuh dari luar, tapi kebenaran yang kita tutupi dari diri sendiri. Semua luka, rasa sakit, hancur, gagal, patah hati, kecewa, ya, adalah bagian dari pertumbuhan jiwamu. Aku tidak harus sempurna untuk layak bahagia, ya. Dirimu yang dulu kau benci adalah versi dirimu yang saat ini paling setia untuk bertahan. Sunyi bukanlah musuhmu. Ia adalah pintu menuju kejujuran yang tak bisa kau dapatkan dari manusia. Sudahkah kamu bicara, ya, dari hati ke hati dengan dirimu hari ini? Bicaralah dulu. Bicaralah. Dengarkan suara hatimu. Jika kamu ingin dunia mendengarmu, mulailah dengan mendengar suara hatimu sendiri terlebih dahulu. Hidup bukan tentang siapa yang paham dirimu, ya, tapi tentang seberapa dalam kamu mengenal siapa kamu sendiri, siapa dirimu sendiri, ya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. See what say and don't see who say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.